Sejarah jarum dimulai dari pabrik rumahan dengan tenaga kerja hanya 10 orang. Siapa sangka dari rumahan menjadi pabrik besar seperti saat ini. Awal bisnis OIV Guan adalah petasan dengan merek Leo pada tahun 1930-an. Pada tahun 1938 dan tahun 1942 usaha yang dimiliki OIV Guan meledak 2 kali. Menghancurkan seluruh usahanya, di saat yang lain mungkin menyerah, OIV Guan justru berbalik arah dengan membeli usaha rumahan pada 21 April tahun 1951. Yaitu membeli perusahaan rokok kecil bernama NV Amware Opa yang hampir gulung tikar dan memiliki merek jarum gramofon. Akhirnya OIV Guan mengganti nama menjadi PT Jarum. Pada tahun 1963 pabrik itu kebakaran dan di tahun yang sama OIV Guan meninggal dunia. Akhirnya usahanya diwariskan kedua putranya yaitu Michael Bambang Hartono dan adiknya Robert Budi Hartono. Ini menjadi titik balik kedua. Selain memulihkan pabrik yang terbakar itu, dua bersaudara ini juga membawa nama Jarum ke tingkat yang tidak pernah terbayangkan oleh sang ayah. Tahun 1972 Jarum mengekspor rokok kretek, pasar mereka Amerika, Timur Tengah dan Asia Timur. Dan untuk kemajuan produk mereka berinovasi dengan menggunakan mesin giling modern demi mempercepat proses produksi. 4 tahun kemudian Jarum mulai mengembangkan produk dan memperkenalkan produk baru mereka, kretek filter, pada 1976. Akhirnya pada tahun 1981 produk Jarum Super diluncurkan menjadi produk rokok kretek filter paling populer di Indonesia. Biografi Michael Bambang Hartono, lahir pada tahun 1939. Di saat umur 24 tahun beliau mewarisi usaha rokok milik sang ayah di saat kondisi terbakar bersama sang adik Robert Budi Hartono, lahir pada tahun 1941. Mereka berdua juga mendirikan anak perusahaan untuk bagian teknologi yaitu PT Hartono Istana Teknologi. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 18 September tahun 1975 di Kudus, Jawa Tengah, dengan nama awal PT Indonesian Electronic dan Engineering. PT Hartono Istana Teknologi lebih dikenal dengan nama Polytron. Siapa yang mengira bahwa Polytron berasal dari luar negeri? Perusahaan ini memproduksi berbagai macam produk elektronik termasuk audio, video, dan peralatan rumah tangga. Baru-baru ini muncul video mobil elektrik bertuliskan Polytron di pameran GIIAS 2025. Lanjut ke sejarah, dua bersaudara itu akhirnya mulai melirik ke dunia perbankan dan membuat gebrakan besar yaitu dengan membeli saham PT Bank Sentral Asia Tbk Bidya setelah krisis finansial Asia tahun 1997 dan 1998. Mereka membeli saham tersebut melalui anak perusahaan mereka yaitu PT Dwi Muria Investama Andalan yang menjadikan mereka pemegang saham mayoritas. Mereka mengambil alih kendali Bidya setelah keluarga Salim kehilangan kendali atas bank Bidya tersebut, menjadikan Bidya sebagai mesin pencetak cuan. Jarum berawal warisan pabrik yang terbakar menjadi bankir sukses. Gak berhenti di situ, dua bersaudara juga memalukan hilirisasi bisnis yang lebih jauh dengan mendirikan anak perusahaan lainnya seperti PT Hartono Plantation Indonesia. HP Agro didirikan pada tahun 2008 yaitu untuk mengelola perkebunan sawit seluas 500 hektar. Lanjut ada PT Sarana Menara Nusantara Tbk TUWIR didirikan pada tahun 2008 juga. Fokus bisnis berinvestasi pada perusahaan pengelola menara telekomunikasi dan menyewakannya. Anak usaha utama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia PROT Alindo, kepemilikan Protelindo 99,99% saham dimiliki oleh ASMN. Mereka berdua juga memiliki bisnis lainnya seperti Mall Ikonik di jantung kota Jakarta yaitu Grand Indonesia, dan juga ada WTC Mangga 2 terletak di Jakarta Utara serta Margo City terletak di Depok. Di sektor elektronik komersial ada Blibli.com dan juga Ranch Market. Ranch Market dimiliki oleh PT Global Digital Niaga Tbk Blibli dan merupakan bagian dari grup Jarum. Sebelumnya, Ranch Market dimiliki oleh PT Supraboga Lestari Tbk RANC. Namun sebagian besar sahamnya telah diakuisisi oleh Blibli. Akibat akuisisi tersebut, Blibli yang merupakan bagian dari grup Jarum kini memiliki kendali atas Ranch Market. Blibli didirikan pada tahun 2011, lebih tepatnya
Blibli.com diluncurkan pertama kali pada tanggal 25 Juli tahun 2011. Perusahaan ini merupakan bagian dari PT Global Digital Niaga Tbk dan anak perusahaan PT Djarum. Blibli memulai operasinya sebagai platform e-commerce dengan fokus pada model bisnis B2C business to consumer. Seiring perkembangannya, Blibli juga merambah ke model bisnis B2B business to business dan B2B2C business to consumer. Blibli didirikan oleh Kusumo Martanto, Martin Hartono, Lisu Widodo, Henry, dan Lei Ridwan Gautama. Blibli bertujuan untuk memberikan pengalaman berbelanja yang aman dan nyaman bagi pelanggan. Lini bisnis grup Djarum, penginapan, kesehatan, hiburan, minuman. Itulah kisah sukses dua bersaudara yang bisa dijadikan inspirasi ke depannya untuk kita, bahwa bukan seberapa besar warisan yang ditinggal orang tua kita, tapi seberapa besar kita memperjuangkan dan mengembangkan, karena menjaga dan mengelola warisan itu susah. Salah dalam mengambil keputusan bisa menghancurkan semua bisnis yang ada.